Ya, Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa kinerja neraca perdagangan Indonesia selama bulan Juli 2020 ini kembali mencatatkan surplus 3,26 miliar dolar Amerika. Surplus itu cukup tinggi dalam 3 tahun terakhir. Tren surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut ke bulan Juli. Badan Pusat Statistik mencatat, sepanjang Juli 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 3,26 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, secara keseluruhan neraca perdagangan pada Januari-Juli 2020 masih mengalami surplus sebesar 8,75 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi ini jauh lebih baik bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mengalami defisit 2,15 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat di sana memang impor kita, kalau kita lihat Y on Y, impor itu turun lumayan dalam 32,55%. Dan tadi sebetulnya saya juga bilang, kalau kita lihat dari struktur impornya, kita perlu mengasih perhatian terutama untuk penurunan impor bahan baku dan barang modal. Karena diperlukan untuk manufacturing dan PMTB. Nilai ekspor Indonesia Juli 2020 mencapai 13,73 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 14,33% jika dibandingkan ekspor Juni 2020. Sementara dibandingkan Juli 2019 menurun 9,90%. Ekspor non-migas Juli 2020 mencapai 13,03 miliar dolar Amerika Serikat, naik 13,86% dibandingkan Juni 2020. Sementara jika dibandingkan ekspor non-migas Juli 2019 turun 5,87%. Sementara nilai impor Indonesia Juli 2020 mencapai 10,47 miliar atau turun 2,73% dibandingkan Juni 2020. Dan jika dibandingkan Juli 2019 turun 32,55%. Impor non-migas Juli 2020 mencapai 9,51 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 5,70% dibandingkan Juni 2020. Jika dibandingkan Juli 2019 juga turun 30,95%. Dan impor migas Juli 2020 senilai 0,96 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 41,53% dibandingkan Juni 2020. Namun jika dibandingkan Juli 2019 turun 45,19%. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, neraca perdagangan Indonesia di Juli 2020 akhirnya kembali mengalami surplus. Dengan demikian, Indonesia sudah 3 kali berturut-turut mencatatkan surplus di neraca perdagangan. Lantas, apa kabar baik dari surplusnya neraca perdagangan Indonesia di tengah impor bahan baku yang anjlok 34,46% year on year dan juga impor barang modal yang turun di 29,25% year on year. Langsung saja kita akan membahasnya bersama narasumber kami, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani serta Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal. Saya sapa seluruh narasumber saya pada hari ini. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore ya. Mbak Popi. Baik, selamat sore juga dengan Pak Haryadi Sukamdhani dan juga Pak Faisal yang sudah hadir di studio. Selamat sore Mbak. Baik. Ya, kita lihat ini ada surplus 3,26 miliar. Apresiasi dulu untuk neraca perdagangan Indonesia karena sudah mencatatkan surplus. Tapi secara year on year ternyata angkanya justru menurun begitu. Hanya dalam 3 kali berturut-turut dalam bulan ini cukup baik mencatatkan surplus di Indonesia. Apa yang dilakukan Pak Menteri? Ya, memang seperti yang kita lihat, kita surplus 3,26 miliar US dollar. Ini disumbang surplus perdagangan non-migas sebesar 3,52 miliar US dollar. Nah, ini memang secara kumulatif dari Januari sampai Juli 2020 perdagangan neraca kita mencapai surplus 8,75 miliar US dollar. Dihasilkan dari non-migas sebesar 12,56 miliar US dollar. Memang surplus neraca perdagangan ini tentu harus kita jaga sebagai momentum positif di tengah krisis dan sebagai upaya juga mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi ekspor non-migas, langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan adalah untuk memaksimalkan keberadaan perwakilan
perdagangan di luar negeri untuk tetap mengawal berjalannya ekspor di negara akreditasi dan juga memonitor dan melaporkan perkembangannya kondisi negara tujuan ekspor. Saat ini memang ada 46 perwakilan perdagangan RI termasuk atas perdagangan, juga ITPC, konsul perdagangan, KDI dan juga Dubes WTO tersebar di 31 negara. Memang juga kita meningkatkan juga penguatan daya saing UKM melalui pendampingan dan konsultasi desain, bantuan sertifikasi juga, mendukung pemberian fasilitasi para pelaku ekspor khususnya UKM. Ini untuk ikut juga beberapa kegiatan promosi secara virtual termasuk membantu pembiayaan promosi tersebut. Nah ini juga kita mendorong pelaku ekspor secara segera memanfaatkan akses pasar ke negara tujuan FTA. Serta juga berupaya memberikan stimulus pembiayaan untuk meningkatkan ekspor dan perdagangan dengan membantu pelaku ekspor yang terdampak COVID-19. Memang di sisi impor kami juga mengambil langkah terkait pengendalian impor barang konsumsi yang pada bulan Mei Juni lalu terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 50,64%. Nah ini juga kami mengambil langkah untuk mengeluarkan peraturan perdagangan dalam hal kenaikan yang impornya rata-rata 70% ini bisa dicegah. Nah, memang ini kita tetap jaga masalah impor. Memang ada penurunan dalam hal bahan baku dan barang modal. Ini justru itu kami tingkatkan peluang-peluang ekspor sehingga mereka bisa punya peluang yang nantinya juga kita bantu melalui juga atase perdagangan yang kami sebutkan tadi. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, saya ingin minta tanggapan pelaku usaha di lapangan. Seperti apa Pak Haryadi implikasinya terhadap pelaku usaha saat ini dengan surplusnya nilai dagang di tengah pandemi ini? Ya memang ini adalah sesuatu hal yang baik ya Mbak Popi, dan yang juga kalau kita melihat data ekspor kita untuk Juli itu terbesar adalah ke Tiongkok 2,53 miliar, disusul Amerika Serikat 1,61 miliar dan Jepang 1,05 miliar. Nah, artinya apa kalau kita melihat data ini? Data ini adalah data yang menurut saya cukup membuat kita cukup berbesar hati ya, karena terus terang dalam kondisi pandemi ini kesulitannya itu juga luar biasa Mbak Popi. Terutama di sini masalah logistiknya. Jadi kalau teman-teman ingat waktu mulai dari Februari itu kapal dari Tiongkok itu berkurang secara drastis dan pintu masuk hanya kalau saya nggak salah Shanghai dan satu lagi saya lupa ya siapa kota lagi mana. Jadi itu betul-betul terbatas sekali. Nah jadi itu yang membuat tidak hanya ekspor kita bermasalah, juga import bahan baku juga problem. Nah ini kalau kita melihat situasi seperti ini, besar harapan kita mudah-mudahan pemulihan ini bisa berjalan lebih cepat. Gitu. Jadi momentum ini menurut saya adalah momentum yang cukup membesarkan hati kita. Demikian juga ke Amerika Serikat ini juga bukan perkara gampang, karena juga kembali lagi ya masalah logistik untuk kapalnya juga penuh dengan keterbatasan gitu. Jadi kita bisa mencatat tren naik ini adalah menurut saya cukup bagus, dan tentunya kami berharap Pak Agus, Pak Menteri Perdagangan juga selalu memompa semangat kita semua ya untuk terus kita fight, karena memang kondisi ini bersaing di saat pandemi terus terang tidak mudah ya, karena di negara yang import barang kita sendiri juga di sana terjadi penurunan demand-nya. Begitu Mbak Popi. Dan juga yang menjadi catatan kami di sini juga yang menarik adalah untuk importnya sendiri juga cukup besar juga turun, tidak besar tapi relatif turun. Ini juga tanda yang bagus juga, import untuk non migasnya, dan kebanyakan yang masuk juga masih barang modal. Ini juga tentu juga cukup positif ya, artinya memang mudah-mudahan ini menandakan juga bahwa pemulihan ekonomi kita, industri kita ini juga mulai bergerak. Demikian Mbak Popi. Baik, Pak Faisal, Anda melihatnya seperti apa? Surplus neraca dagang di tengah pandemi ini trennya menunjukkan sesuatu yang positif, atau kita ada warning tertentu yang harus kita waspadai? Ini kalau saya membacanya, kalau surplus jelas positif, bagus untuk membantu
defisit transaksi berjalan kita yang selama ini lebar, jadi sekarang menyempit, kan juga itu sebagai konsekuensinya. Jadi salah satunya disumbangkan oleh surplus di neraca dagang yang barang, ya. Dan surplusnya ini 3 miliaran, jadi besar ya. Dari sisi itu positif. Tapi di balik itu, kalau saya melihat ini sebetulnya adalah gambaran dari kondisi krisis, kondisi tekanan ekonomi karena ada pandemi pada saat sekarang. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang terjadi adalah penurunan impor yang lebih tajam dibandingkan dengan ekspor. Nah, ekspor juga turun sebetulnya ya. Nah, tapi impor turunnya lebih tajam. Nah, ini bukan sesuatu yang lantas menjadi neraca perdagangan yang sehat, karena yang kita mengharapkan surplus sebetulnya kan didorong karena ekspornya yang naik. Ya. Nah, sekarang yang terjadi adalah ekspor justru turun. Tapi impor turun lebih dalam. Kenapa impor turun lebih dalam? Ini tidak terlepas daripada kondisi di dalam negeri. Ya, kita lihat dari sisi konsumsi maupun sisi produksi. Ini dua-duanya turun nih impornya nih. Dari konsumsi turun, sebetulnya dari sisi produksi bahan baku, bahan penolong dan juga barang modal itu relatif dari year to date-nya itu turun. Nah, ini sejalan dengan dari sisi di hulu, di sisi produksi, industri manufaktur kita indeksnya itu masih kontraksi pada saat sekarang ya. Terakhir di Juli sekitar 46%, walaupun sudah lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, tapi jelas jauh di bawah performa sebelum wabah. Konsumsi juga begitu. Jadi kita melihat indeks penjualan real itu kontraksinya masih double digit, minus 12% terakhir di Juli. Agak mending dibandingkan kondisi Mei, kondisi Juni, tapi jelas jauh di bawah kondisi wabah ya. Jadi ini baik konsumsi, aktivitas ekonomi yang konsumsi maupun yang produktif itu mengalami penurunan, sehingga impor otomatis juga mengalami penurunan. Jadi yang mengalami masalah bukan hanya pelaku di dalam negeri, tapi juga yang impor juga jadi berkurang. Nah, ini jadi saya pikir ini menggambarkan lebih kepada kondisi krisis. Nah, tapi kalau seandainya jadi di Juli kemarin memang ada sesuatu yang positif ya. Saya melihat juga dari sisi ekspor itu mengalami paling tidak perbaikan month to month yang lumayan signifikan dibandingkan dengan Juni. Nah, yang saya catat terutama adalah peningkatan ekspor logam mulia dan juga CPO. Dan ini lebih banyak didorong juga oleh dua mitra terbesar kita, yaitu Tiongkok dan Amerika. Nah, yang menarik adalah logam mulia. Karena ini... Jadi ada perbaikan harga komoditas di sana? Ya, karena harganya meningkat. Memang harganya luar biasa meningkat, terutama emas. Di harga di internasional maupun juga di dalam negeri. Tapi ini adalah sebetulnya tipikal kondisi di mana biasanya kondisi krisis itu orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang, itu akan menyimpan asetnya di tempat yang paling aman. Dan yang paling aman itu adalah saat ini adalah diantaranya adalah emas. Makanya harganya meningkat karena permintaannya juga meningkat, terutama oleh golongan masyarakat yang menengah ke atas. Nah, lalu CPO juga positif saya pikir karena meningkat, tapi ini lebih besar saya rasa pengaruhnya karena didrive oleh kondisi di luar, terutama Tiongkok dan India. India karena dia menjalankan new normal, jadi sudah meningkat lagi impornya, terutama untuk sawit. Tiongkok juga meningkat impor sawitnya karena substitusi daripada vegetable oil yang lain ya, yang sebagai substitusi daripada sawit. Jadi saya melihat ini belum sebetulnya sepenuhnya menggambarkan satu kondisi ekonomi yang sehat. Gitu. Oke, baik. Belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi yang sehat. Tapi bagaimana caranya kita bisa berproduksi sehingga nilai ekspor lebih meningkat dan juga lebih moncer di Indonesia. Tapi nanti kita akan bahas lagi bersama Pak Menteri, Pak Haryadi Sukamdhani dan juga Pak Faisal. Usai jeda kami kembali pemirsa dalam Hot Ekonomi.